Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sesuai kapan Anda menonton video ini. Terima kasih masih tetap setia dengan kami RSUD Dr. Lukmono Hadi. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya Cyril Wafa selaku psikolog klinis. Hari ini di Hari Kesehatan Mental tanggal 25 Oktober atau biasa disebut Bulan Kesehatan Mental ya dokter, kita akan membahas isu-isu terkait kesalahan persepsi masyarakat terkait masalah kesehatan mental. Hari ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh Ibu Dr. Sarifah Rose, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Bagaimana dokter? Apa kabar? Sehat, luar biasa. Oke, sehat dokter ya, sehat fisiknya, sehat mentalnya ya. Tentunya. Oke, di Kudus ini belum banyak rumah sakit yang memiliki bangsal jiwa dokter ya, kalau tidak salah. Belum banyak. Salah satu yang ada itu baru di RSUD. Dan itu berkat dari negosiasi usulan. Ya, negosiasi. Artinya ini sejarah. Itu tahun berapa dokter? Nah, mulai dibuka 17 Agustus 2014. Okay. Satu ruangan namanya Bangsal Cempaka 1. Oke, Bangsal Cempaka 1. Ya. Nah, waktu itu kita mulailah dengan konsep-konsep ya, untuk pelayanan yang berkualitas. Ya, kita buat. Lalu kita ini ada lomba inovasi, inovasi pelayanan. Kita bikin lomba inovasi pelayanan. Namanya Smart Patri. Ya, Smart Patri semangat mengurangi readmisi pasien psikiatri. Oh, ada program unggulan ya? Ada program unggulan. Kita membuat program unggulan itu dan sampai sekarang masih kita laksanakan. Ya. Program ini mendapat penghargaan top 99 2017 ya, sebelum COVID. Selang 3 tahun ya setelah ada bangsal itu. Kemudian dokter di bangsal jiwa yang ada di bangsal jiwa yang ada di RSUD itu, bagaimana impactnya, manfaatnya yang dirasakan pada pasien itu sendiri? Ya, banyak keluarga yang bersyukur karena dia tidak harus pergi jauh. Selama ini ke Semarang, kadang ke Magelang gitu ya. Mereka bersyukur, aduh dokter, zaman dulu saya harus ngantar ibu saya ke Magelang, Bu, harus sewa, harus ini. Sekarang ternyata di RSUD Lukmono Hadi ada, gampang banget, saya nggak nyangka segampang ini gitu. Saya perlu menyapa pemirsa, mungkin banyak sekali pemirsa yang belum tahu ternyata di RSUD Dr. Lukmono Hadi itu ada bangsal jiwa atau rawat inap bagi pasien yang mengalami masalah kesehatan mental, masalah kejiwaan, mengalami fase akut dari gangguan mentalnya. Artinya tidak perlu khawatir, tidak perlu jauh-jauh untuk ke Magelang, ke Semarang. Ternyata di Kudus ada di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan beberapa persepsi di masyarakat terkait isu kesehatan mental. Nanti dokter bisa menjawab itu fitnah atau fakta. Oke, siap ya? Yang pertama, orang yang sehat mental itu orang yang selalu bahagia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oke. Yang kedua, fenomena kesurupan terjadi karena kerasukan jin atau makhluk halus. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oke. Selanjutnya, gangguan mental terjadi akibat kurangnya iman. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oke. Selanjutnya, ke psikolog maupun ke psikiater artinya mereka mengalami masalah gangguan kejiwaan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Selanjutnya, anak-anak tidak mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kemudian, mengkonsumsi obat jiwa mengakibatkan pasiennya kecanduan. Fitnah atau fakta dokter? Fitnah. Fitnah lagi. Kemudian, gangguan jiwa itu terjadi karena ilmu lelakon atau bahasanya kabotan ilmu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kemudian gangguan jiwa, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak akan bisa sembuh.
Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah lagi. Oke, kita bahas satu persatu dokter terkait isu-isu masalah kesehatan mental yang ada di masyarakat. Ya, banyak fitnah. Banyak fitnahnya ternyata. Oke, yang pertama, ternyata masih banyak persepsi atau pemahaman masyarakat yang kurang tepat terkait isu masalah kesehatan mental. Maka dari itu kita mencoba untuk meluruskan jalan yang semulanya bengkok menjadi lurus. Yang pertama dokter, orang yang sehat mental itu selalu bahagia. Jawabannya tadi adalah fitnah. Bagaimana itu penjelasannya? Iya. Monggo. Jadi dalam hidup ini yang namanya perasaan itu bermacam-macam. Ada bahagia, ada puas, ada senang, ada sedih, ada terpuruk, ada kecewa. Kapan kita dikatakan sehat mental? Kalau kita mampu menuangkan perasaan kita sesuai dengan apa yang kita hadapi. Ya, kita sedih karena timnas kita kalah. Kita sedih karena kehilangan teman, orang tua, ya. Kita senang karena kita apresiasi. Ya, kita kecewa karena apa yang kita usahakan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Fenomena kesurupan itu terjadi karena kerasukan jin atau makhluk halus. Fitnah. Kenapa dokter? Ya, ini bisa diterangkan. Ya. Jadi kita menyebutnya adalah gangguan disosiasi. Jadi kalau kita mengalami disosiasi, perhatian kita ini terpusat, ya, sehingga orang-orang yang suggestible, gampang disugesti itu bisa menirukan apa yang diperintah. Bisa misalnya kerasukan massal, ya. Iya, kerasukan massal. Satu sekolah, satu pabrik. Nah, yang satu pingsan, yang lain pasti ikut pingsan. Oh, ada perilaku Ya, meniru tadi, sugesti. perilaku orang-orang yang suggestible sangat mudah mengalami kerasukan kalau dia mengalami disosiasi. Ya, termasuk ini dokter, kadang kan sebelum kita masuk ke ruangan itu sudah ada persepsi di masyarakat ruangan itu angker. Ya. Ruangan itu jarang dijamah orang lain, Ya. sehingga mereka sebelum masuk ke ruangan itu merasa tidak nyaman. Ya. Dan itu yang menjadikan adanya kerasukan tadi. Ada kerasukan karena dia mengalami perhatian yang terpusat. Ya, sugesti Ya, tadi. sugesti, ya. Yang muncul terbentuk di masyarakat. Iya. Oke, selanjutnya gangguan mental itu terjadi karena kurangnya iman. Fitnah. Bagaimana itu dokter? Ya, sebetulnya yang perlu diketahui, ya, orang gangguan jiwa itu yang sakit apanya sih? Otaknya yang sakit. Jadi sama dengan penyakit yang lain gitu, ya. Penyakit fisik. Iya, sama Oke. dengan penyakit fisik gitu kan. Jadi yang terganggu adalah otaknya. Jadi tidak karena kurang iman, ya. Artinya masalah kesehatan mental itu tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas keimanan seseorang. Iya, tidak ada sangkut pautnya. Kalau untuk yang biologis itu kadang ada orang yang berpersepsi karena faktor keturunan. Itu bagaimana dokter? Ketika ada generasi di atasnya mengalami masalah gangguan jiwa, ada yang berpikir itu pasti nanti generasi selanjutnya mengalami gangguan jiwa yang serupa. Itu bagaimana dokter? Oh, tidak seperti itu juga, ya. Ya. Kalau kita mengatakan genetik, ya, semua penyakit itu diturunkan, Iya. ya, karena seseorang punya kerentanan. Tapi untuk gangguan jiwa ini agak lumayan, karena kalau dia ada faktor genetik tapi dia itu tidak ada di lingkungan yang stressful, penuh tekanan, dia tidak muncul. Oh, jadi iya. yang lebih kuat menimbulkan gangguan jiwa adalah faktor lingkungan. Lingkungan, stres di lingkungan. Ya. Selanjutnya, ke psikiater maupun ke psikolog sama dengan gangguan jiwa. Bagaimana dokter? Pasien-pasien kita selama ini di stigma ketika ke psikiater, ke psikolog artinya gangguan jiwa, sehingga mereka takut untuk berubah dan sebagainya. Ya, sebetulnya lumayan loh dibilang kita nih sebagai praktisi kesehatan mental juga tidak pernah bilang sakit, tapi gangguan. Gangguan, pakai istilahnya gangguan. Oke. Iya kan, gangguan dikandung maksud, namanya gangguan. Suatu saat akan
terbebas dari gangguan. Oke. Kemudian mengkonsumsi obat jiwa itu menjadikan pasiennya kecanduan, itu adalah fitnah. Bagaimana dokter? Selama ini itu banyak pasien atau orang awam yang sangat menghindari sekali untuk mengkonsumsi obat jiwa karena takut kecanduan, ada efek samping, berkepanjangan dan sebagainya. Bagaimana dokter? Ya, itu bahkan pasien yang datang itu nomor 1 takut ketergantungan, bilangnya gitu. Padahal betul. minum pun belum ya. Iya betul, itu yang menjadikan sulit sekali untuk mencari pertolongan. Ya, jadi gini, namanya obat itu kan diminum sampai baik ya. Iya. Dan berapa lama tergantung penyakitnya. Oke. Kebetulan penyakit jiwa itu kan penyakit kronis. Penyakit jadi kronis. akan panjang. Penyakit jiwa adalah penyakit kronis dan berkepanjangan untuk minum obat. Ya, kemudian harus panjang. Nah, apa sih target kita ke memberikan obat itu ke pasien? Yang pertama adalah menanggulangi gejalanya. Oke. Yang kedua adalah membuat sel sarafnya mulai berkembang lagi. Oh iya, yang diserang sinaps-sinapsnya banyak. Oke, sinaps. Kan gangguan jiwa masalahnya pada neurotransmitter yang bekerja di sinaps. Nah, untuk membentuk neuroplasticity ini, kita perlu pengobatan yang panjang. Tidak dosisnya disesuaikan dengan gejalanya, gitu kan, seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada orang tua, keluarga yang menemukan kekambuhan pada pasien kejiwaan tadi? Bagaimana cara penanganannya? Mengamati adanya kekambuhan itu bisa dimulai jauh-jauh hari sebelum meledak. Oke, berarti harus dipahami dulu ya gejala awalnya. Ada tanda-tanda. Ya, ada 3 tanda yang gampang diamati ya. Apa itu? Dan ini bakalan kambuh. Yang pertama tidur. Tidurnya bagaimana? Tidur banyak atau tidak bisa tidur. Oke, tidur banyak dan tidak bisa tidur. Atau bisa itu, seperti itu. Lalu makannya, ya. Makannya bagaimana? Makannya bisa nggak mau makan atau makan berlebihan. Oke. Nah, yang ketiga, hatinya berbolak-balik. Jadi banyak nanya. Oh, banyak nanya. Banyak nanya, diulang-ulang nanya. Misalnya? Ini tadi ini ya. Oh. Ini tadi ini ya. Gelisah. Oh, tampak hatinya gelisah. berbolak-balik, gelisah, ya. Ada persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa gangguan jiwa itu tidak bisa sembuh. Iya. Bagaimana itu dokter? Oh, pasien gangguan jiwa itu punya kans yang besar untuk sembuh. Ada potensi untuk sembuh ternyata. Ya, ternyata bisa sembuh. Nah, tapi ada syaratnya. Oke, apa syarat itu dan syarat-syaratnya? ketentuan berlaku tuh. Oke, boleh dijelaskan. Dimanapun kan itu ya. Yang pertama, dia mendapatkan pengobatan maksimal 6 bulan sejak ada gejala. Oke, artinya semakin cepat memperoleh pengobatan? Ya, semakin kans kesembuhannya tinggi. Oke, sama jangan dengan dibiarkan. penyakit fisik. Oke. Ya. Yang kedua, dia punya respon yang baik dengan terapi. Oke, bagaimana itu penjelasannya? Ya, respon tuh kadang-kadang ya kita kasih obat dia langsung ini gejalanya berkurang dengan signifikan. Oh, responsif ya obatnya. Ya, ini akan beda. Kita kasih muncul efek samping. Tapi namanya obat itu kan dunia ini kan isinya 2. Ya, obat itu ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatif itu kita sebut sebagai efek samping. Efek samping. Ya. Kemudian yang ketiga, ya dukungan support sistemnya baik, dukungnya baik. Oke, artinya gitu. lingkungan juga harus mendukung. Harus mendukung. Kemudian bagaimana dengan fenomena pasung atau mengasingkan orang dengan gangguan jiwa itu, dokter? Direkomendasikan atau justru tidak direkomendasikan? Wah, itu melanggar HAM. Melanggar HAM ternyata melanggar HAM. Terus bagaimana dokter ketika ada orang dengan gangguan jiwa, ada potensi untuk merusak, melukai orang lain dan tidak boleh diasingkan ataupun dipasung? Lalu bagaimana harusnya? Jadi begini, kalau dia itu akut, dia harus dirawat inap. Ya, tapi rawat inap itu kan terbatas. Nah, masih ada satu panti rehabilitasi. Panti rehabilitasi itu bisa lama di situ, ya. Sebelum dia dibawa pulang ke rumah. Ya. Jadi ada beberapa orang yang sangat mudah kambuh, ya.
kita rekomendasikan sepulang dari rumah sakit ke panti rehabilitasi dulu. Oke, panti sosial jiwa Bu ya. Iya. Sekarang adalah eranya sosial media, eranya gadget. Bagaimana dokter selama ini melihat keterkaitan antara penggunaan sosial media dengan masalah kesehatan mental pada anak-anak sekarang? Oh, banyak sekali ya. Oh, banyak sekali itu. Ya, jadi satu yang harus dipegang bahwa HP itu adalah alat bantu. Oke, HP adalah alat bantu. Jadi jangan sampai mau dijajah oleh pembantu kita. Tidurnya terganggu. Oke. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa gadget itu kan maksimal 2 jam per hari ya. Maksimal 2 jam per hari. Ya, sebetulnya itu HP itu baru boleh diperkenalkan ketika anak berumur 4 tahun. 4 tahun baru boleh diperkenalkan. Baru boleh diperkenalkan. Karena apa? Anak itu kan sedang masa tumbuh dan kembang. Jadi perhatiannya dan lain-lain itu kan tidak bisa secepat HP. Oke. Dia menganggap HP itu satu-satunya dunia. Oke. Dia tidak tahu dia harus bagaimana. Padahal anak itu perlu internalisasi nilai-nilai. Orang tua menginternalisasi anak-anak, nak, kamu harus sopan. Nak, ini makan dulu yang baik. Nak, ini waktunya tidur. Apalagi kan diberi sebagai pengganti pengasuh. Ya. Ben anteng. Padahal kan anak tuh waktunya bermain, eksplor, dunia bergerak. Anak. Iya. Itulah dunia anak. Ya. Selanjutnya, HP ketika sama orang dewasa, dokter. Iya. Sekarang ini saya mengamati banyak sekali fenomena judi online yang itu bermula dari HP. Semua bisa diakses. Ya, judi online itu kan satu dasarnya tidak mampu mengendalikan impuls. Oke. Keinginan untuk menang itu besar. Jadi sebetulnya dia tidak uangnya, tapi sensasi menangnya yang dibutuhkan. Iya. Bagaimana caranya menarik penjudi ini untuk ikut? Nah, dibuatlah yang gampang, online. Kondisi ketika seseorang itu sudah mulai mencoba-coba atau bahkan terus-menerus menjadi penjudi, apakah itu masuk ke masalah gangguan mental, dokter? Iya, jelas. Gangguan mental, iya. Ternyata penjudi itu gangguan mental. Sekalipun dia masih bisa bekerja, masih bisa menafkahi keluarga, tapi dia berjudi. Bagaimana? Masih sama? Masih. Kita menyebutnya sebagai judi patologis. Jadi dia kalau nggak judi itu nggak bahagia. Berjudi itu mengurangi waktu buat lingkungan, mengurangi waktu buat pasangan, mengurangi waktu buat keluarga. Orang yang penjudi itu tidak merasa dirinya sakit, dokter. Dia merasa baik-baik saja. Makanya ketika diajak ke psikiater atau psikolog itu mereka menolak. Ini kan sudah bingung kan? Orangnya tidak menyadari, orang di lingkungannya sudah dirugikan. Dan kita sangat sulit sekali mengajak yang bersangkutan untuk berobat. Ya biasanya kalau habis-habisan habis-habisan baru mau datang. Oke, artinya ketika sudah menemukan perilaku-perilaku judi tadi, sudah seharusnya untuk diperiksakan. Iya, betul. Jadi kalau sudah mulai, ini nggak seperti biasanya, segera datang. Karena semakin impulsif itu semakin susah sembuhnya. Iya. Di bulan kesehatan mental ini, di bulan Oktober, Dr. Sarifah Rose, SPKJ, selaku psikiater di RSUD Dr. Lukmono Hadi, boleh menyampaikan pesannya ke masyarakat luar sana terkait isu masalah kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu penting sekali. Ya, dengan kesehatan mental ini kita akan membuat sejahtera. Ya, jadi kesehatan mental itu bukan kita tidak boleh sakit. Ya, kita tidak boleh miskin, tapi dengan kesehatan mental ini kita bisa menikmati apa yang ada yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tuhan jajan. Kalau ada gangguan, jangan takut berobat. Jangan takut datang. Semakin cepat diobati, kans kesembuhannya semakin tinggi. Ya, dan waktunya akan lebih cepat. Lebih cepat disembuhkan. Tetap jaga kesehatan mental. Apabila ada merasa
tidak nyaman saja, silakan datang, kami akan mendukung. Oke. Ya, Mas Cyril siap kan ya? Siap dokter. Artinya RSUD Dr. Lukmono Hadi dari psikiater, Ibu Rose, dari psikolog itu terbuka untuk mendukung teman-teman di luar sana yang masih berjuang terkait masalah kesehatan mentalnya. Teman-teman tidak sendiri. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa kita diskusikan pada sesi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya dengan narasumber yang menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.